Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Sebuah sandiwara radio, persembahan Teater Sanggar Prativi. Dalam episode ini menampilkan 3 murid perguruan. Naskah karya James Somo, teknik dan montase Joko SP, sutradara Yerudi Wartono. Pada seri keempat ini didukung oleh para pelaku, Ai sebagai Sabawanti, Yayu Kristanto sebagai Dewi Pertiwi, Wenda sebagai Aranato, Susi sebagai Budiawati, Elias sebagai Suatama, Beni sebagai Jalnawa, Francisca sebagai Satiti, Yoko sebagai Begawan Prasetya, Billy sebagai Ambuni, dan pembawa cerita Rusli Pontian. Selamat menikmati. Sabawanti terbuai dengan kebingungan yang sedang menyelimuti hatinya. Dikala sendirian maupun ketika bersama saudara-saudara seperguruannya, ia tampak selalu murung. Haruskah ia memaafkan orang yang pernah menyakiti hatinya? Haruskah ia mengkhianati harapan ayahnya? Oh, Gusti, berat sekali pilihan yang harus aku ambil. Tidak adakah jalan lain yang lebih mudah? Ia mulai putus asa. Ia hampir menyesali nasib yang harus ditanggungnya. Lebih baik aku mati saja. Ditapakinya jalan menuju ke atas bukit. Di bawah kerindangan pohon-pohon dan sejuknya udara, di hamparan permadani rerumputan yang hijau, ia menangis. Ya Bumi Pertiwi, aku tidak menyesal bahwa aku kau lahirkan di atas hamparanmu. Sekarang, aku ingin engkau membebaskan aku dari kesakitan yang mencekam ini. Bebaskan aku. Bebaskan aku. Ketika ia sedang berbaring sambil menengadahkan wajahnya, menatap langit yang biru lazuardi, tiba-tiba bertiuplah angin kumparan yang bukan main dahsyatnya. Gadis itu terserap, terhisap di pusat kumparan yang makin cepat dan dahsyat. Tetapi suara Sabawanti seperti ditelan bumi, habis dan tersekat di antara lereng-lereng yang dalam dan curam. Ketika ia tersadar, dijumpai dirinya ada di sebuah puncak gunung yang tinggi. Ia memalingkan wajahnya yang ketakutan. Berdirilah di hadapannya seorang wanita cantik dan anggun berpakaian putih bercahaya dengan sinar wajah cemerlang keemasan. Siapakah engkau? Dan di manakah aku? Jangan takut, anakku Sabawanti. Selamat datang di tempatku ini. Siapakah engkau, ibu yang cantik? Akulah Dewi Pertiwi, ibu seluruh jagat raya dan semua makhluk, jalma hidup dan jalma mati. Sekarang kau berada di relung-relung kalbuku. Tenanglah, jangan takut. Hanya keberanianlah yang dapat membantu dirimu menatap kenyataan sekarang ini. Tataplah wajahku, anak manis. Oh, tatapannya amat memukau. Iya, seperti ada sesuatu kekuatan besar yang menarikku. Aneh. Tiba-tiba perasaanku menjadi tenang, tentram, dan bahagia sekali. Aku seperti melayang di suatu dunia yang belum pernah kujamah dan kualami. Ibu Dewi Pertiwi, mengapakah aku sampai ke tempat ini, Ibu? Karena kamu memanggil-manggil namaku, anakku.
Kebetulan kau berada juga di hamparan permadani di halaman rumahku, maka kau keundang masuk. Bagaimana perasaanmu? Masih takut? Tidak, Ibu. Aku tidak takut lagi. Malahan amat berbahagia ada di hadapanmu. Aku belum pernah mengalami perasaan semacam ini, Ibu. Mendekatlah kemari, anakku. Baringkanlah kepalamu di atas pangkuanku sambil kau dekat aku. Baik, Ibu. Aku seperti mengenali perasaan semacam ini. Ibu, inikah cinta? Hidupku seperti amat bermakna. Ya, anakku. Inilah cinta. Sekarang kau sudah berada di dalam kerahiman kasihku. Ingatkah kamu akan kesedihan yang baru-baru ini kau alami? Tentang dendam dan air mata, Ibu? Begitulah kau menamainya. Sekarang, jawablah pertanyaanku. Dengan senang hati, Ibu. Kau hendak memilih dendam dan kebencian seperti yang kau alami sebelum pertemuan ini? Ataukah kasih dan cinta seperti yang kau alami sekarang? Ibu, kalau aku tahu cinta itu begini indah dan mulia, mengapakah aku harus memihak kebencian dan dendam? Mengapakah aku harus jatuh dalam luka dan penderitaan? Tetapi cinta membutuhkan pengorbanan, anakku. Kalau Ibu selalu bersamaku, aku tidak akan takut pada korban yang harus aku bayar. Aku selalu bersamamu, Sabawanti. Terima kasih Ibu. Aku akan selalu mencintaimu. Sekarang, masuklah ke dalam rahimku. Akan kutunjukkan suatu pengetahuan yang akan menguatkan hidupmu. Titik itu kecil sekali, Ibu. Makin lama ia makin besar dan luas. Ya, cahaya kemilau terang jelas di mukaku. Warna-warna indah, hijau, biru, merah, ungu, kuning, semua menuju satu titik di tengah. Dan lingkaran itu berputar dengan tenang, tetap, terus, dan terus, tiada hentinya. Pada poros masing-masing warna itu tertera tangga. Ya, tangga lagi. Ada banyak sekali tangga, Ibu. Menakjubkan. Tetapi mengapa kita berada di luar lingkaran itu, Ibu? Itulah jagat raya dan seisinya, anakku. Tangga-tangga itu harus kamu pakai untuk mendaki ke pusat yang di tengah. Warna-warna itu adalah warna-warna kebijaksanaan, keadilan, kebenaran, kedamaian, tetapi juga kedengkian, kecongkaan, nafsu, dendam, kenikmatan, dan dosa. Lingkaran itu adalah roda kehidupan yang berputar menuju satu titik keilahian. Di sanalah kau akan mencapai persatuan sejati denganku, anakku. Kita sekarang berada di pusat lingkaran itu. Kita tidak berada bersama lingkaran itu karena kita berada di puncak kehidupan. Ibu, apakah aku boleh terus berada di puncak kehidupan kita ini? Belum, anakku. Belum. Sebentar lagi kau harus kembali ke jagat itu, bergulat dan berjuang di antara warna-warna itu. Jadi, aku akan meninggalkan Ibu. Aku harus berpisah dari Ibu. Semua itu disediakan untukmu, Sabawanti. Kau boleh menggunakan lingkaran dan tangga manapun juga agar sampai ke titik pusat itu. Kau tidak boleh berhenti pada salah satu tangga atau warna-warna yang seringkali menyilaukan matamu. Sebab semua itu hanyalah sarana belaka, sekedar ciptaan untuk mencapai tujuan kesejatian. Kalau sarana itu berguna, pakailah. Tetapi kalau justru membawamu kepada tujuan yang keliru, kau harus membuangnya. Perpisahan kita hanya sementara, anakku. Ingatlah,
Aku selalu bersamamu, mendampingimu setiap saat. Bedanya cuma aku tidak lagi kelihatan oleh mata lahirmu. Jadi, bagaimanakah aku dapat memandang ibu setiap saat? Dengan mata batinmu, anakku. Hanya dalam keadaan benar-benar terjepit, kau boleh memanggil aku secara lahiriah. Berbaringlah di tanah, pandanglah langit, lalu panggillah namaku. Namun kamu tidak perlu takut. Aku sejatinya selalu tinggal di dalam jiwa dan batinmu. Nah, sekarang kau akan kulahirkan kembali ke jagatmu. Selamat berjuang, anakku. Selamat menempuh hidup yang nyata di dunia. Aku mencintaimu, Sabawanti. Ibu, ibu, aku mencintaimu, ibu. Ibu, ibu. Sabawanti, Sabawanti, bangun, bangun. Apa yang kau lakukan di sini, Sabawanti? Bangun, Sabawanti. Sadarlah. Mana ibu? Mana ibu? Aku mencintai dia. Ibu? Ibumu di Banyu Biru, Sabawanti. Kau mengigau. Kau tertidur. Mas, maksudku Ibu Dewi Pertiwi. Maksudku, di mana aku, Aranato? Dan mana warna-warna itu? Sadarlah, Sabawanti. Sadarlah. Hari hampir senja. Kau tertidur di sini cukup lama. Tertidur? Iya. Apa yang terjadi, Aranato? Sejak tadi pagi kau kuperhatikan selalu murung. Wajahmu muram dan penuh pikiran. Ketika latihan selesai, aku melihatmu pergi meninggalkan padepokan dalam keadaan kalut. Aku dan Satiti mencarimu kemana-mana. Kami khawatir terjadi apa-apa pada dirimu. Dari jauh aku mendengar suara seseorang di bukit ini. Aku segera berlari kemari. Ternyata kau sedang mengigau. Kau tidak apa-apa, Sabawanti? Jadi, aku tidak apa-apa, Renato. Barangkali aku terlalu letih. Aku memang ketiduran. Oh ya, di mana Satiti? Sabawanti, Sabawanti. Itu suara Satiti. Satiti, Satiti. Apa yang terjadi dengan Sabawanti? Satiti, aku di sini. Maafkan aku. Aku telah merepotkan kalian. Kau tidak apa-apa, Sabawanti? Tidak, Satiti. Aku hanya tertidur terlalu lama di sini. Mungkin aku kecapean. Satiti. Iya. Aranato. Mendekatlah kemari. Aku ingin menceritakan sesuatu. Tentang Ambuni? Iya. Aku memang pernah sakit hati kepadanya. Tetapi sekarang, aku telah memaafkan dia. Baiklah. Aku hendak menceritakan pengalaman pahit itu. Tapi ingat, hanya kalian berdualah yang tahu pengalaman ini. Ya. Aku percaya kepada kamu berdua. Dan aku rela menceritakannya agar beban batinku sedikit ringan. Ya, katakanlah Sabawanti, kalau itu memang bisa meringankan beban batinmu. Aku berjanji tidak pernah akan mengatakannya kepada siapapun. Aku siap mendengarkan dan menjadikannya sebagai milikku sendiri. Baiklah. Aku ini anak seorang rakai di Banyu Biru. Nama ayahku Rakai Panutara. Ayahku bersahabat dekat dengan Paman Aryawarta. Mereka sama-sama mempunyai kesenangan dan minat yang sama dalam banyak hal. Nah, suatu hari aku diajak ayahku mengunjungi Paman Aryawarta di kediamannya. Aku diperkenalkan dengan anak tunggal Paman Aryawarta. Namanya Ambuni. Usianya beberapa tahun lebih tua dariku. Ya, kejadian itu berlangsung 3 tahun yang lalu. Umurku baru 14 tahun. Sedang mulai mekar. Tapi nasib malang itu menimpa diriku. Aku tidak pernah menduga bahwa pemuda yang tampaknya sopan dan menyenangkan itu ternyata pokoknya kejadian itu menimpa diriku di sebuah hutan kecil tidak jauh dari rumah Paman Aryawarta. Dia memaksaku
untuk melayani kemauan binatangnya. Ketika aku menolak, dia malah mengikat aku dan menutup mulutku. Dengan leluasa, dia melakukan apa yang menjadi hasratnya. Aku tidak mau mengatakan kejadian itu kepada ayahku, karena aku tidak ingin hubungan di antara dua sahabat tua itu terganggu hanya karena ulahku. Namun kenyataannya, Ampuni memang seorang bajingan. Ketika malam hari, aku tengah tertidur lelap, dia masuk ke kamarku dan melakukan sekali lagi perbuatan terkutuk itu. Dia berlaku seperti tidak merasa bersalah apa-apa. Pada keesokan harinya, dengan mata kepalaku sendiri, aku menyaksikan bagaimana tindakan mesum itu dilakukannya dengan seorang pembantu rumah tangganya. Menjijikkan, menjijikkan sekali. Dalam usia begitu muda, aku telah kehilangan mahkota yang dipuja perempuan Satiti. Satiti, Iya. kesucian itu hilang dalam dosa. Aku hanya bisa menangis. Terlalu berat, Satiti. Sabawanti, betapa malang nasibmu. Ya, aku memahami penderitaanmu. Kau harus membalas dendam, Sabawanti. Aku akan membantumu. Sabawanti, aku juga siap membantumu, apapun yang terjadi. Bahkan walaupun jiwaku yang harus menjadi taruhannya. Tidak. Tidak. Aku tidak akan membalas dendam. Aku justru akan memaafkan dia. Aku tidak akan membalas luka dengan dendam. Tidak, Satiti, tidak. Aku harus kuat. Karena itulah yang akan membebaskan jiwaku yang terbelenggu oleh sakit ini. Kami tidak mengerti apa maksudmu, Sabawanti. Tidak apa-apa. Kelak, kau akan mengerti apa makna dari semua itu. Terima kasih atas segala perhatian dan keprihatinan kalian berdua kepadaku. Kalian sahabat-sahabatku yang paling baik. Aku tidak akan pernah melupakan kalian. Anda sedang mendengarkan Ravanda Channel. Malam ini kita tidak akan tidur. Kita akan berjaga di sekitar padepokan untuk latihan fisik. Lalu diteruskan dengan sarasehan bersama. Semua berdiri. Semua berlari ke puncak bukit itu. Di sana telah tersedia beberapa batu besar untuk kalian atur di sekeliling tembok padepokan. Semua, tak terkecuali, harus berlari secepat-cepatnya untuk mengangkut batu-batuan itu. Kerjakan, cepat! Siapa yang belum juga berhasil menyelesaikan tugasnya? Ampuni, Guru. Mana Ampuni, Budiawati? Itu masih di belakang. Suruh dia cepat kemari. Aku tidak suka orang kerja lambat. Swatama. Ya, Guru. Panggil dia. Baik, Guru. Ampuni! Ya. Ada apa, Swatama? Guru memanggilmu. Oh, Kemari Ampuni, cepat. ada apa, Guru? Masih ada berapa batu yang harus kau angkat? Tinggal 2, Guru. Tinggal 2. Iya. Yang lainnya sudah selesai, kau masih enak-enak saja. Hai anak-anak, siapa yang rela membantu temanmu Ampuni ini? Saya bersedia, Guru. Jadi kau bersedia, Sabawanti. Bagus.
Sekarang kau angkut kedua batu itu sekaligus. Dan kau ambuni. Ya, Guru. Sebagai hukuman, kau harus mengangkut air pancuran untuk memenuhi semua bak dan persediaan. Malam-malam begini, Guru. Aku bilang sekarang. Sekarang juga. Ayo cepat. Guru. Kerjakan. Bangsat. Dan kamu murid-murid yang lain, sekarang lakukan gerakan-gerakan silat teratai di taman. Lalu harus berguling-guling sambil melakukan jurus menyapu tanah. Kerjakan. Sudah cukup lama kita menanti Ambuni. Tetapi dia belum juga kelihatan. Aku takut sedang terjadi apa-apa pada dirinya. Kami telah mencarinya sampai Pancuran dan sekitar bukit, tapi tidak berhasil menemukan dia, Guru. Jalnawa? Ya, Guru. Apakah semua bak sudah diisinya? Baru 2 bak, Guru. Yang lainnya masih kosong. Jadi sudah lama dia tidak berada di sini. Sekarang sudah tengah malam. Semua tidak tahu kemana dia pergi? Tidak tahu, Guru. Celaka. Sekarang sarasean dibatalkan. Semua mencari dia sampai ketemu. Aku juga ikut mencari. Ayo, cepat kita cari. Kita tidak akan pulang sebelum berhasil menemukan dia. Sekarang semua berangkat. Kerjakan. Tiba-tiba Ambuni menghilang tanpa jejak, tanpa seorang pun mengetahui apa yang terjadi padanya. Semua penghuni padepokan berusaha mencarinya kemana-mana, bahkan Begawan Prasetya ikut campur tangan mencari dia. Apa yang terjadi dengan Ambuni? Bahaya apakah yang mengancam jiwanya? Bagaimanakah perkembangan sikap Sabawanti terhadap Ambuni? Mampukah Sabawanti memaafkan Ambuni? Untuk mengetahui itu semua, marilah kita ikuti terus serial Sandiwara Radio, Gelang-Gelang Sangkala di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.